Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di majelis zikir dan ilmu ini. Mudah-mudahan perkumpulan kita selalu diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi awalan perkumpulan kita di surganya Allah Subhanahu wa taala suatu saat nanti. Kedua kalinya salawat dan salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaat-syafaatnya. Mudah-mudahan kita semua yang berada di sini mendapatkan syafaatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik dalam kehidupan di dunia ini, lebih-lebih di kehidupan akhirat nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita sudah memasuki hikmah yang nomor 78. Tidak terasa sudah 78 kali kita berada di majelis ini, berzikir bersama, bertawajuan bersama dalam rangka merokobah kita, mencoba untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui zikir dan juga melalui ilmu. Sebelum kita membaca, marilah kita kirimkan surah Al-Fatihah kepada muallif hadzal kitab Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Mudah-mudahan dengan mempelajari kitabnya kita bisa mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga kita bisa menjadi hamba yang memang dirindukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala dunya wa la kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa maddana fi madadihi wa asrarihi fid dharaini amin. Qala ar-raja'u ma qaranahu amalu wa illa fa huwa umniyatun. Ar-raja'u, adapun roja, pengharapan, ma kepada sesuatu koronah yang menyertaihu kepada ma itu amalun, apa perbuatan. Jadi roja, orang yang berharap, yang punya harapan, itu harus berbarengan dengan amalnya. Kalau tidak, wa illa, dan jika tidak dibarengi dengan amal, punya harapan terus tapi nggak pernah ngamal, nggak pernah ngejar yang diinginkan, bahwa umniyatun, maka itu hanyalah angan-angan saja. Jadi kalau kita di dalam bahasa Indonesia mungkin sering kita mendengar harapan iku yo angan-angan, gitu. Harapan yo angan-angan. Tapi di dalam kitab hikam ini kemudian dibedakan. Ada harapan, ada angan-angan. Apa bedanya? Kalau angan-angan itu hanyalah ngayal saja, tanpa bekerja keras untuk mendapatkannya. Tapi kalau harapan itu harus disertai dengan perbuatan
sehingga harapan yang kita inginkan itu tercapai. Nah, ini bedanya. Dalam konteks hari ini kita bisa banyak melihat bagaimana kemudian manusia punya harapan yang luar biasa. Dan saya yakin semua yang di sini itu punya harapan. Baik harapan di wilayah duniawi, syukur-syukur harapan kita pada persoalan-persoalan ukhrawi. Lah harapan-harapan itu pasti ada, dan harapan itu naluriah yang dimiliki oleh manusia. Orang kalau sakit sudah pasti berharap sembuh tuh. Sudah pasti. Orang yang ingin berhasil, pintar, cerdas, sudah pasti harus belajar. Seorang siswa punya keinginan untuk pintar. Seorang siswa punya keinginan untuk menjadi cerdas. Itu jelas. Kita sebagai seorang pekerja di dunia juga punya harapan yang luar biasa. Apa itu? Berhasil dalam pekerjaan kita. Lah harapan-harapan ini pasti sudah biasa. Tidak salah orang yang punya harapan. Orang yang memiliki dosa pun masih memiliki satu harapan yang luar biasa. Apa harapannya? Diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk kalau harapan kita, suatu saat harapan kita di akhirat apa? Masuk kepada surganya Allah. Itu harapan. Apakah dosa? Tidak. Apakah salah? Tidak. Harapan itu bentuknya semuanya positif, Pak. Harapan itu kemudian menjadi sebuah masalah ketika kita hanya berharap tapi tidak melahirkan tindakan kita. Kita berharap untuk masuk ke surganya Allah, tetapi tidak pernah ngamal soleh. Itu bukan harapan, tapi angan-angan. Kalau angan-angan nggak mungkin dicapai. Pengen masuk surganya Allah, tetapi nggak pernah sholat, nggak pernah, atau bolong-bolong gitu. Itu namanya angan-angan. Pengen dekat kepada Allah, semua yang ahli dzikir itu pengen dekat kepada Allah, tapi nggak pernah melakukan dzikir. Tidak istiqomah di dalam dzikir, itu juga bagian dari angan-angan. Hanya pingin, tapi tidak dibarengi dengan amaliyah tindakan kita. Sehingga kemudian banyak orang kalau kita tanya, siapa yang tidak ingin sukses? Hampir semua manusia kalau kita tanya, ingin sukses, ingin. Pernah belajar nggak? Kalau nggak pernah belajar bagaimana caranya sukses, nggak pernah berproses untuk mencapai pada kesuksesan, berarti keinginan untuk menjadi sukses hanyalah angan-angan. Sama, kita pingin masuk surga tapi nggak pernah sholat, nggak pernah istiqomah, ngamal soleh, yo itu cuman angan-angan. Ini bukan kata saya. Nah itu pingin diampuni oleh Allah dosa kita. Sebagai seorang pendosa kita, tiap hari kita melakukan dosa, harapan kita besar, Pak. Harapan kita apa? Pingin diampuni dosa-dosa yang kita miliki. Tetapi besok melakukan dosa lagi. Taubat iya, tapi kita besok melakukan dosa lagi, dosa lagi, dosa lagi. Berarti keinginan diampuni itu hanyalah angan-angan.
Nah itu bedanya. Jadi seharusnya bagaimana? Kalau kita ingin diampuni seluruh dosa kita, maka proses yang harus kita lakukan pertama kali taubatan nasuha. Kita harus bertobat kepada Allah terhadap perilaku-perilaku dosa kita. Kalau sudah taubat, maka kita harus memiliki satu keyakinan bahwa kehidupan selanjutnya tidak akan mengulangi dosa itu lagi. Itu baru kemudian pengampunannya menjadi harapan. Kalau kita kan enggak, pengen mlebu surga enak, tapi kok pikir ya rasa-rasa. Yes, ngono kuwi menungso. Nah ini problem yang muncul pada hari ini. Banyak angan-angan yang muncul dalam kehidupan kita. Sedangkan harapan itu tipis. Makanya di dalam ilmu tasawuf kemudian disebutkan roja itu, harapan itu adalah salah satu makom di dalam al-yakin. Posisinya penting. Setiap orang harus punya harapan. Dan itu berada di dalam satu posisi yang disebut dengan al-yakin. Orang yang sudah memiliki keyakinan luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam hal inilah kemudian Imam Ibnu Athaillah ingin memberikan satu peringatan kepada kita. Satu gambaran agar kita tidak hanya memiliki angan-angan, tapi kita harus memupuk sebuah harapan yang harus disertai dengan amal soleh. Pingin lulus SD tapi nggak pernah sekolah SD, bisa lulus Pak? Nggak bisa. Pingin lulus SD, ya sekolah dulu. Baru itu kemudian lulus SD itu menjadi harapan. Tetapi kalau nggak pernah sekolah pingin lulus, ya itu hanyalah angan saja. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, maka di dalam makalah ini ada 4 hal yang dikembangkan oleh Imam Ibnu Athaillah. Yang pertama adalah roja, yang kedua adalah korona, yang menyertai, sesuatu yang menyertai. Yang ketiga adalah amal, yang keempat adalah unia. Jadi kalau kita berharap kepada Allah, seakan-akan begini. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa saya. Seakan-akan Allah kemudian dahulu, buktimu apa? Minta pengampunan kepada Allah. Gak ada. Kalau gak ada, terus ampunan siapa yang mau diberikan? Sama dengan itu. Jadi kalau kita beramal soleh, maka itu menjadi satu sebab di mana kemudian pengampunan Allah akan diberikan kepada kita. Maka dalam ilmu tasawuf kemudian disebutkan bahwa roja itu mengharap pertolongan, mengharap ampunan, mengharap rahmat, mengharap karunia, itu sudah biasa dan itu harus dilakukan. Setiap hari kita mengharap kepada Allah, tapi setiap hari juga kita tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Jadi itu roja, beda dengan angan-angan. Orang yang punya harapan kepada Allah itu biasanya orang yang selalu merasa bahwa dirinya kurang pengampunan Allah, khawatir Allah tidak mengampuni dosa-dosa kita, maka kemudian kita memiliki satu harapan. Maka kalau dalam dunia tasawuf kemudian digandeng kadang ada khauf dan roja, ada rasa takut dan ada rasa harap gitu.
Maka sisi batin orang yang memiliki harapan kepada Allah itu, sisi batinnya itu sudah pasti optimis kepada Allah, gak pernah pesimis. Gak pernah pesimis gimana? Gak pernah ragu kepada janji Allah, gak pernah ragu kepada apa yang difirmankan Allah di dalam Al-Quran. Gak pernah ragu. Apakah ada orang yang ragu hari ini? Ya kalau disuruh ngomong ragukah kepada Allah, pasti jawabannya tidak. Tapi buktinya perilaku-perilaku kita seakan-akan jauh dari keyakinan kita kepada Allah. Nah inilah yang kemudian ingin dikembangkan oleh Imam Ibnu Athaillah. Ayo kita bertauhid kepada Allah. Ayo kita beriman kepada Allah. Bukan hanya sekedar di lisan saja, tapi perbuatan juga harus mendukung terhadap keyakinan kita. Sisi batin orang yang penuh harapan itu selalu optimis kepada Allah, percaya kepada Allah. Kalau dia positif, optimis kepada Allah, maka yang muncul dari dalam dirinya adalah sesuatu yang positif, tidak negatif. Melihat orang tidak negatif, melihat orang selalu positif. Itu kalau sudah berada di dalam salah satu makom yang disebut dengan khauf, roja. Orangnya selalu optimis kepada Allah, yakin betul kepada Allah, dan ketika melihat orang selalu positif. Kalau hati kita dan kebiasaan kita masih melihat orang dari sisi negatif, berarti kita lebih banyak memupuk angan-angan daripada memupuk harapan. Itu dalam dunia kita. Makanya rojak itu satu makom yang penting dalam dunia tasawuf dan pasti melewati makom itu. Karena rojak itu kemudian memberikan satu efek terhadap diri kita, rajin ibadah. Karena kita berada di majelis zikir, rajin zikir. Orang yang sudah sampai dalam dunia yang rojak itu, dia pasti memiliki keinginan kuat untuk selalu istiqomah di dalam zikir. Kalau tidak, berarti kita masih jauh dari kata rojak. Nah itu yang kedua adalah rojak melahirkan kesungguhan manusia untuk selalu bertobat. Karena kita memiliki satu keyakinan bahwa manusia itu adalah makhluk khotok wan nisyan itu. Tempatnya lupa dan juga tempatnya salah. Sudah pasti. Maka apa yang harus kita lakukan? Kesungguhan kita di dalam bertaubat kepada Allah. Kesungguhan kita. Maka orang yang berada di dalam makom rojak itu orang yang senantiasa melakukan pertaubatan kepada Allah. Karena dia merasa selalu berdosa kepada Allah. Kalau kita kan nunggu disadari dulu. Dosa kita disadari baru bertobat. Kalau nggak disadari, apalagi nggak sadar-sadar kalau dosa, itu problem diri itu sudah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah. Makanya roja itu sama dengan Qul huwallahu ahad Allahus samad. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya berharapnya kepada Allah itu. Jadi kalau orang sudah berada di dalam satu posisi yang disebut dengan rojak, tidak pernah berharap kepada manusia.
Tidak pernah berharap kepada makhluk, tapi berharapnya kepada Allah. Karena setelah roja itu kemudian akan muncul satu bahasan yang disebut dengan at-tawakkal, ridho, dan juga fana. Dan itu dalam kajian-kajian di wilayah tasawuf. Makanya banyak orang yang tahu kalau kita ingin sukses, ya kita harus bekerja. Secara ekonomi, sukses ekonomi ya silakan bekerja. Jangan diem kemudian bermimpi untuk menjadi orang kaya. Kalau Anda ingin dekat kepada Allah, silakan Anda berzikir kepada Allah. Kalau sampai ingin masuk dalam surga Allah, bukan hanya sekedar ingin, tapi juga harus dibuktikan dengan perbuatan-perbuatan yang kita lakukan. Senajan Allah tidak butuh pada bukti itu, tapi kita harus membuktikan bahwa kita adalah manusia yang butuh kepada Allah. Nah, itu dalam dunia roja. Maka yang kemudian kita kenal ikhtiar. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Ikhtiar dulu, usaha dulu, baru tawakal kepada Allah. Kita pingin dekat kepada Allah juga usaha, pingin sukses duniawi juga usaha, pingin sukses ukhrawi juga usaha. Tidak bem salah bem. Nah, ini yang kemudian ingin diingatkan oleh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Makanya kemudian ulama memberikan satu gambaran seandainya ada kita seorang petani, gak pernah nanam jagung, tapi pingin panen jagung. Oleh Pak. Ya sekalipun orang-orang panen, dia sendiri tidak panen. Kenapa? Gak nanam. Nah, nanam itu adalah bagian dari ikhtiar dia untuk memanen jagung itu, termasuk dalam kehidupan kita. Seberapa hebat orang punya keharapan untuk dekat kepada Allah, tapi kalau tidak disertai dengan amal, ya hanyalah angan-angan saja. Tidak bisa kemudian dijadikan sebagai acuan. Karena roja itu butuh pembuktian terhadap amalia kita. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah. Makanya ya Hasan Al-Basri kemudian dawuh, aku berbaik sangka kepada Tuhanku. Seandainya ia benar-benar berbaik sangka kepada Tuhannya, niscaya ia akan memperbaiki amalnya. Kalau kita ditanya, berbaik sangkakah kita kepada Allah? Maka semua manusia muslim pasti akan jawab, saya berbaik sangka kepada Allah. Apakah berbaik sangka kepada Allah itu beriringan, dibuktikan dengan kebaikan amalia seharinya? Kalau tidak dibuktikan dengan perbaikan amal-amalnya, maka itu hanyalah angan-angan saja. Sehingga kemudian orang yang berbaik sangka harus melahirkan amal yang baik, perbaikan amal yang baik. Karena orang yang punya harapan yang luar biasa, kalau bahasa Al-Ghazali itu, pasti memiliki dorongan kuat untuk melakukan perbuatan sebaik-baiknya. Kita punya keluarga, kita ingin keluarga kita bahagia, kita ingin keluarga kita berkecukupan. Sudah pasti harapan yang seperti itu harus dibarengi dengan bekerja keras. Kalau tidak bekerja,
maka itu hanyalah angan-angan saja, bukan harapan. Nah, ini bedanya antara harapan dan angan-angan di dalam bahasa Imam Ibnu Athaillah dan juga Imam Al-Ghazali, begitu juga dengan Imam Abul Hasan Asadili. Sehingga kemudian harapan itu bukan sesuatu yang negatif, tapi harapan itu harus positif. Semua harus punya harapan, tapi harus dibuktikan dengan amal perbuatan kita. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, itu penjelasan sedikit yang kemudian bisa diuraikan di dalam hikmah yang nomor 78. Semoga kita semua memiliki kemampuan untuk beramal sesuai dengan harapan-harapan yang kita inginkan dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.